Sebelumnya di The Next Presenter Liputan 6. Tanya deh sama diri kalian sendiri, puas gak sih sama yang tadi? Bayangin, itu ada di TV. Kebayang gak kayak gimana? Janganin kalian, kita yang malu. Karena terus terang ini saya ngelihat dari yang tadi ini cuman yang bagus, yang lumayan gitu ya. Bukan yang istimewa banget, cuman ada 3. Ya, kalian berdelapan nih. Saya ya bingung gitu loh nentuinnya. Bukan nentuin siapa yang eliminasi, saya maunya 5-5-nya aja saya eliminasi. Selamat pagi teman-teman. Gimana pagi ini? Segar, sehat? Tapi agak lemes ya kayaknya ya. Kurang tidur atau karena melihat kejadian kemarin? Dua-duanya, oke. Ya sudah, ya kemarin memang hari yang berat ya buat teman-teman finalis. Kita meminta teman-teman untuk melakukan challenge live report di Taman Mini Indonesia Indah. Saya sudah melihat bagaimana perjuangan teman-teman, tapi ternyata setelah melalui perjuangan itu tidak cukup membuat Dewan Juri ini impress terhadap kalian. Bahkan mereka mengatakan kecewa dengan perjuangan teman-teman. Tentunya ini adalah hasil evaluasi dari apa yang teman-teman kerjakan. Setiap ada tindakan, pasti harus ada dievaluasinya. Dan evaluasi ini saya menginginkan benar-benar menjadi catatan dan kita harus mencari yang benarnya yang mana. Jadi saya harap teman-teman pagi ini bisa tetap semangat karena pagi hari ini kita akan ada 2 kelas yang akan teman-teman lalui untuk pembekalan agar menjadi orang yang lebih baik dan tentunya untuk mewujudkan cita-cita teman-teman menjadi The Next Presenter Liputan 6. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai aktivitas kita hari ini. The Next Presenter Liputan 6. The Next Presenter Liputan 6. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Oke, jadi hari ini hari ke-7 karantina The Next Presenter Liputan 6. Hari ini kelasnya beda banget sama kelas-kelas sebelumnya yang cukup challenging. Tapi hari ini tuh juga cukup challenging, tapi lebih seru, lebih fun, lebih lepas. Karena tadi kelasnya bareng Kak Jati Dharma, sama Kak Senandung Nacita, juga sama Kak Nabil. Kelas yang banyak banget manfaatnya. Karena kita sebelum jadi presenter harus menguasai yang namanya vokal, expression, dan termasuk juga acting. Karena nanti ketika di presenter kita udah jadi di depan TV harus bisa semuanya nih. Pokoknya hari ini tuh seru banget. Udah kemarin tegang-tegangan, hari ini seru-seruan. Bener-bener kayak dari bawah nyut. Kayak aduh nggak ngerti deh. Tapi seru banget, fun sama Kak Nacita sama Kak Jati juga. Topik yang aku paling sukain sekaligus paling sulit itu adalah masalah acting. Itu benar-benar seru banget sih. Aku kayak pengen nyoba terus. Kenapa? Makanya aku selalu bilang aku pengen nyoba karena aku ngerasa belum bisa terus. Ini jadi PR banget buat aku. Jadi
aku rasa semakin banyak dicoba ini bakal semakin bisa terbiasa buat aku. Jadi menurutku yang paling suka, paling sulit pada hari ini adalah kelas drama tadi siang. Tadi seru banget ya joget, jadi kita tuh disuruh tutup mata, ada musiknya, berbagai macam genre musik, itu kita joget-joget, tutup mata, pokoknya nggak boleh malu. Ya, tapi nggak mau yang terlalu vulgar apa gimana gitu ya gerakannya, jadi intinya tetap lepas hatinya, pokoknya relax, dan bikin badan juga panas dan nggak tegang di kelas itu. Selamat datang kembali, finalis The Next Presenter Liputan 6. 8 finalis masih melanjutkan perjuangan untuk meraih gelar The Next Presenter Liputan 6 sekaligus merebut hadiah total puluhan juta rupiah. Setelah eliminasi terakhir, kami meminta kalian untuk membuktikan diri bahwa kalian pantas ada di sini. Sejumlah pelatihan pun diberikan, dari mulai pelatihan vokal, melatih intonasi, artikulasi, dan juga power kalian. Kalian juga menerima pelatihan acting untuk melatih gestur dan juga imajinasi kalian. Setelahnya, kalian ditantang untuk melakukan simulasi siaran liputan 6 siang. Hasilnya itulah yang akan menjadi penentu nasib kalian. Sudah bersama-sama saya di sini para juri yang merupakan presenter sekaligus pelatih kalian pada saat kelas kemarin. Ada Jati Dharma dan juga ada Nabila Biasa. Dan tak ketinggalan para pemimpin Liputan 6 yang juga bersama-sama menilai penampilan kalian. Nah, langsung saja kita mulai dari finalis pertama. Maxell Steve. Nah, Maxell gimana? Masih grogi? Masih? Ya udah kemarin loh itu. Iya emang grogian orangnya. Oh, emang grogian Enggak orangnya. kan kemarin habis menang stand upper terbaik ya kan? Harusnya udah nggak grogi dong. Coba kita lihat ya hasil challenge smoke kemarin. Halo saudara, senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali di Liputan 6 Siang dengan sejumlah berita aktual, tajam, dan terpercaya bersama saya Maxell Steve, dan inilah dia Liputan 6 Siang selengkapnya. Lonjakan kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus secara nasional menjadi sangat memprihatinkan. Bahkan rekor penambahan kasus harian kembali terjadi. Di hari Senin 21 Juni 2021, kasus baru COVID-19 mencapai 14.536 pasien. Sehingga total kasus COVID di Indonesia kini tembus 2.004.445 kasus. Bahkan kini kasus aktif masih berjumlah menjadi 147.728. Sementara angka kematian harian pun cukup memprihatinkan, yaitu mencapai 294 orang. Meski begitu, jumlah kasus sembuh bertambah 9.233 pasien. Ya saudara, beralih ke berita selanjutnya, pemanasan global yang terjadi di Indonesia juga semakin meninggi dan bahkan di dunia. Tak hanya itu saja, perubahan iklim pun terus terjadi. Nah, kira-kira hal ini terjadi karena apa? Karena global warming atau efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dan salah satunya adalah kemacetan, di mana menghasilkan polusi, dan dari polusi tersebut mengakibatkan karbon dioksida yang cukup banyak di atmosfer. Nah, dari karbon dioksida yang sangat banyak di atmosfer, mengakibatkan suhu panas di bumi menjadi terikat dan tidak bisa keluar dari atmosfer. Nah, hal inilah yang membuat efek rumah kaca. Tak hanya itu saja saudara, alih lahan atau hutan yang digundulkan untuk dialih lahankan menjadi bisnis-bisnis lainnya, hal ini juga menjadi faktor dari efek rumah kaca karena daerah serapan untuk matahari pun semakin berkurang. Nah,
Apa sih efek dari pemanasan global atau global warming? Dapat kita lihat bahwa terjadinya retakan pada tanah. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar sini bahwa terjadi retakan tanah. Hal ini terjadi karena suhu bumi yang semakin panas mengakibatkan retak pada tanah. Nah, tak hanya itu saja saudara, akan ada juga hal lain dari akibat dari pemanasan global, yaitu seperti yang kita bisa lihat bahwa terjadi hujan yang begitu lebat, cuaca semakin ekstrim dan akhirnya membuat banjir. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan bahwa juga di Indonesia pada tahun 2021 dari Januari hingga bulan Mei sudah terjadi lebih dari 500 kasus bencana banjir. Dan tak hanya itu saja, dapat kita lihat bahwa efek dari global warming adalah seperti kita bisa lihat bahwa terjadi angin puting beliung yang cukup besar. Nah, hal ini juga dari data kita peroleh bahwa di tahun 2021 dari bulan Januari hingga bulan Mei sudah terjadi lebih dari 300 kasus bencana alam, yaitu berupa angin puting beliung. Tak hanya itu saja saudara, kita akan lihat efek dari pemanasan global, yaitu es meleleh di kutub. Nah, kalau es meleleh di kutub maka akan ada efek, yaitu apa? Yaitu naiknya volume air. Nah, dari data yang kita peroleh dari 3 dekade terakhir bahwa volume air laut di dunia naik dari biasanya menjadi 3,5 cm. Nah, hal ini sangat cukup membahayakan bagi kita yang berada di Indonesia juga karena melelehnya es di kutub dapat tertimbun dan meningkat di daerah Indonesia karena Indonesia berada di tengah-tengah bumi ini. Dan demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Marcel Steve dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam SCTV. Marcel, hitung nggak ada nahnya berapa? Ada 10 kali nah kamu bilang. Boleh sesekali nah gitu, tapi kalau keterusan seperti itu tadi dari tadi akhirnya jadi orang ke distract lagi-lagi. Informasi atau pesan yang ingin kamu sampaikan soal global warming jadinya nggak nyampe. Kalau saya sih ngelihatnya tuh energi kamu tuh sampai ke penonton. Jadi yang nonton tuh jadi benar-benar pingin merhatiin kamu terus karena kamu antusias ngejelasinnya seolah-olah ini menarik banget buat disimak, ini penting banget. Dan saya suka gimana kamu menambahkan data-data. Kemarin saya sudah sempat bilang sama kamu kan, mau imersif jangan terlalu ngejelimet datanya, orang juga pusing dengernya. Cukup misalnya satu gambar, apa tadi gambarnya banjir, jelaskan satu data. Benar, kamu jelasin banjir, terus kamu jelasin satu data, datanya juga penting, bagus. 500 banjir kamu cerita, ada angin kamu cerita dari Januari sampai Mei 2021 sudah ada beberapa kali. Jadi show-nya ada, datanya juga ada. Mehdi Hairi Yazdi. Betul. Waduh, gimana Harus udah luas belum nih? Harus betul. Komplit. Sumpah. Untung bener. Untung bener. Makasih loh Kak. Kita mau menghilangkan, mematahkan kesan Mehdi yang kaku itu dan kita akan buktikan sekarang ya. Kita lihat nih. Halo, selamat siang saudara. Saatnya Liputan 6 Siang kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, Mehdi Haryasdi, kita ikuti informasi pertama. Saudara, informasi pertama, lonjakan kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus di beberapa nasional menjadi sangat memprihatinkan. Bahkan rekor penambahan kasus harian kembali terjadi. Di hari Senin 21 Juni 2021, kasus baru COVID-19 mencapai 14.536 pasien. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia kini tembus 2.004.445 kasus. Bahkan kini kasus aktif masih di 147.728. Sementara angka kematian harian pun cukup memprihatinkan, yaitu 294 orang. Meski begitu, jumlah kasus sembuh bertambah 9.233 pasien. Merespon kenaikan luar biasa kasus positif COVID-19 di Indonesia, sesuai arahan Presiden, pemerintah menerapkan aturan baru dalam PPKM Mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Dalam aturan baru PPKM Mikro, kegiatan perkantoran Kementerian Lembaga, BUMN, dan BUMD di zona merah melakukan sistem bekerja dari rumah sebanyak 75%. Kemudian sekolah juga dilakukan secara daring. Dan saudara, selain pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, iklim dunia dengan adanya pemanasan global juga semakin
mengkhawatirkan dan semakin membahayakan. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu melihat bagaimana proses pemanasan global yang terjadi di bumi kita ini. Ini saudara, global warming. Global warming ini diciptakan atau terjadi karena adanya efek rumah kaca. Apa saja efek rumah kaca itu? Di antaranya penyebabnya adalah alih lahan. Alih lahan ini membuat hutan gundul dan akhirnya membuat karbon dioksida sulit diserap. Selain itu juga saudara, peningkatan juga terjadi di kemacetan. Kemacetan ini juga berdampak pada peningkatan karbon dioksida yang akhirnya membuat berbagai macam gas beracun seperti karbon dioksida dan gas-gas beracun lainnya terperangkap menjadi seolah perisai di atas sehingga membuat panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ini diserap dan juga menjadi ada di muka bumi kita ini. Apa dampaknya saudara? Dampaknya adalah peningkatan suhu bumi kita. Apabila kita melihat beberapa dekade terakhir, peningkatan terjadi sekitar 5 derajat Celcius. Dan saudara, di layar kaca Anda terlihat bagaimana ini adalah tanah kering saudara. Tanah kering ini merupakan tanah yang terjadi akibat kemarau panjang. Di daerah Jawa Timur saudara, sejumlah petani mengaku rugi karena tidak mampu menanam berbagai macam tanaman-tanaman komoditas seperti padi, tomat ataupun sayur-sayuran yang lainnya karena tanahnya kering. Selain itu, anomali cuaca juga saudara terjadi akibat pemanasan global ini. Ini dia saudara. Ini dia saudara. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di berbagai belahan dunia dan bahkan saudara, ini dia banjir juga semakin sering terjadi. Dan bahkan bukan hanya semakin sering, periodenya pun semakin lama. Bahkan di Kalimantan Selatan beberapa waktu yang lalu terjadi banjir yang cukup lama, yakni 14 hari atau sekitar 2 minggu saudara. Lalu apakah hanya sampai di situ? Tidak saudara, karena ada, ini dia saudara. Ini dia. Angin puting beliung saudara. Ini dia, ini juga cukup meningkat di dunia, termasuk juga di Indonesia. Di tahun 2021 ini saudara ada 345 kejadian puting beliung. Meskipun hanya 10-15 menit, namun apabila masuk ke rumah warga, ini langsung memporak-porandakan rumah warga dan juga bisa menghancurkan berbagai macam apa yang ada di hadapannya. Dan saya juga akan ajak Anda melihat bagaimana dampak dari pemanasan global secara dunia atau secara internasional saudara. Ini dia. Gunung yang menjulang tinggi di Antartika, di daerah kutub ini juga bisa membuat banyak sekali bencana. Di antaranya ada penaikan muka air laut setinggi 3,5 cm, saudara. Bayangkan, 3,5 cm. Apabila terus bertambah setiap harinya, apabila tidak ada penanggulangan setiap harinya, maka berbagai daerah di dunia, berbagai kawasan di dunia, termasuk Indonesia, DKI Jakarta bisa tenggelam. Dan apabila tenggelam, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan Indonesia? Itu menjadi masalah bagi kita semua. Maka dari itu, melihat banyaknya bencana, banyaknya dampak dari pemanasan global ini, sudah seharusnya kita bahu-membahu menyiapkan diri, mencintai lingkungan, dan juga mulai menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Saudara, usai sudah kebersamaan kami dalam Liputan 6 Siang. Saya, Mehdi Haryasdi, pamit undur diri. Terima kasih dan salam SCTV. Yeay. Gimana, Meh? Yeah. Gimana ngelihat tadi? Lucu sih. Nggak gini. Tahu dirimu sendiri. Nggak, maksudnya gini, kamu kan udah biasa siaran ya, udah ada pengalaman juga ya. Kamu melihat dirimu yang tadi itu sama dengan dirimu yang sebelumnya pada saat siaran atau berbeda? Berbeda sih Kak, karena berusaha buat menyesuaikan dengan tadi imersif dan juga gerakan-gerakan yang lainnya. Terus juga kemarin juga kan sempat diajarin sama Mas Jati, sama Kak Cita, sama Kak Nabil buat membayangkan di pulau terpencil. Nah itu tuh jadi kayak membayangkan, oh di sini ada tornado, di sini ada segala macam gitu. Jadi menurutku ya ada sedikit perbaikan lah daripada sebelumnya. Saya senang sekali, bangga sekali kamu sudah berani keluar dari pakem-pakem kamu, batasan-batasan yang kamu ciptakan untuk dirimu, keformalan itu yang membuat kamu tuh kesannya tuh tidak fleksibel dan datar aja. Sekarang kamu jadi lebih bermain, lebih berani explore. Itu ya, jangan sampai hilang itu. Progres paling bagus di antara semua ya kamu. Untuk sampai ekspresi kayak gini gitu. Kamu ngelewatin batas-batas kamu waktu pas kelas acting kan ada beberapa kayak kendala yang waktu kereta itu kayaknya ada yang nggak keluar gitu. Kalau sini kamu keluar gitu. Ya. Padahal kayaknya tadinya tuh kayak aduh paling kaku iya, nih paling Mehdi. gitu. Tapi sangga ya. Gimana nih gitu, ternyata malah berhasil mendobrak itu ya Bil ya. Dobrak kamu. Masih kan Nabil. Mantap. Alin, satu-satunya presenter kita yang pakai hijab. Wah,
yang membuat tambah berwarna dan tentunya yang Bikin adem adem gitu ya. bikin adem gitu ngeliatin Alin. Gimana Alin, percaya diri dengan hasilnya? Harus percaya diri. Harus percaya diri. Kita lihat bersama. Halo, selamat siang saudara. Senang sekali Liputan 6 Siang kembali menjumpai Anda dengan informasi aktual, tajam dan terpercaya. Bersama saya, Alintia Zafara. Kita jelang informasi pertama. Lonjakan kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus secara nasional menjadi sangat memprihatinkan. Bahkan rekor penambahan kasus harian kembali terjadi. Di hari Senin 21 Juni 2021, kasus baru COVID-19 mencapai 14.536 pasien, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia kini tembus 2.004.445 kasus. Bahkan, kini kasus aktif masih berjumlah 147.728. Nah, saudara, bukan hanya COVID-19 yang menjadi PR kita bersama, namun juga pemanasan global atau global warming. Pemanasan global menjadi permasalahan yang masih diperbincangkan dikarenakan dampaknya yang cukup signifikan terhadap lingkungan. Nah, sebenarnya apa penyebab dan dampak dari pemanasan global itu sendiri? Pertama adalah kemacetan, yang dimana adanya penumpukan kendaraan, banyaknya kendaraan yang menghasilkan gas karbon dioksida. Kemudian juga adanya alih lahan yang mana menyebabkan berkurangnya resapan air dan uap air yang terus meningkat sehingga menyebabkan kumpulan gas karbon dioksida semakin rapat di atas. Nah, selanjutnya apa dampak dari adanya global warming atau pemanasan global? Ya, pertama tanah retak seperti yang Anda lihat, di mana tanah retak ini diakibatkan oleh suhu yang sangat ekstrim, juga adanya resapan air yang sangat kurang, di mana tanah kering ini juga bisa berakibat pada amblasnya tanah, seperti yang terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Tanah amblas mengakibatkan kerusakan yang cukup mayor di pemukiman masyarakat. Nah, selanjutnya adanya anomali cuaca yang mana hal ini terjadi dikarenakan banyaknya udara-udara yang ekstrim seperti petir, hujan badai yang tentunya mengakibatkan kebanjiran, merendam pemukiman warga hingga mobil warga atau transportasi warga. Nah, selanjutnya ada angin puting beliung. Nah, di sini adalah angin puting beliung yang disebabkan oleh anomali cuaca yang cukup ekstrim, di mana adanya uap air yang cukup lembab, kemudian angin yang sangat kering yang membuat adanya pusaran udara ini mampu berdampak keras bagi pemukiman masyarakat di sana. Dan juga di Indonesia, kasus angin puting beliung sampai 354 kasus di tahun ini. Nah, bukan hanya di daratan saja, saudara. Ada juga di lautan menjadi dampak dari pemanasan global atau global warming. Di sini air es atau gletser mencair dikarenakan dampak dari suhu yang cukup ekstrim, di mana air laut naik hingga 3,5 cm sehingga terjadi penipisan darat di permukaan bibir laut. Ya, saudara. Memang pemanasan global bukan menjadi PR kita bersama. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggunakan energi terbarukan, juga mendaur ulang. Nah, tentunya hal ini berguna untuk menjaga kehidupan kita bertahun-tahun kemudian. Ya, informasi tadi menutup Liputan 6 Siang kali ini. Saya Alintia Zafara pamit. Salam SCTV. Iya, Alin, kalau tadi lihat pada saat opening, melihat wajah kamu memang fresh, kemudian pada saat membacakan VO kamu juga terlihat percaya diri, namun nampaknya itu agak kurang konsisten. Semakin ke belakang kamu terlihat semakin bingung dan ragu-ragu, padahal kamu punya datanya. Nah, saya juga kurang paham apa yang membuat kamu jadi banyak salah gitu ya pada saat mengucapkan kalimat, banyak berhenti, banyak bingung sendiri. Sedangkan sebagai seorang presenter pada saat menyampaikan materi, kamu perlu meyakinkan penonton. Tadi di awal udah bagus ketika menjelaskan wall gitu, logikanya oke ke sini. Tapi ketika sudah nyampe di imersif,
pergerakannya tadi sempat salah tadi oke gitu, ketika tahu oh pohonnya sebelah sini ternyata kamu salah gerak, kamu bergeser. Tapi ketika ke belakang kayak makin lemas gitu, kayak udah jadi kayak orang kayak ya itu panjang, durasinya panjang. Jadi kalau misalkan kamu antusias dari awal sampai akhir, orang akan stay. Tapi ketika kamunya grafiknya menurun sampai ke belakang, ya jangan harap orang stay gitu. Padahal sebenarnya kita kerja di TV ini, kita harus membuat orang itu stay nonton kita, karena kita punya pesan, kita punya informasi yang mereka harus tahu. Halo Jolie. Halo. Kita lihat sama-sama hasil challenge Jolie. Selamat siang saudara, kembali bersama saya Tiffany Jolie di Liputan 6 siang hari ini. Berikut berita utama kami. Lonjakan kasus yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan peningkatan kasus secara nasional menjadi sangat memprihatinkan. Bahkan rekor penambahan kasus harian kembali terjadi. Dari hari Senin 21 Juni 2021, kasus baru COVID-19 mencapai 14.536 pasien. Sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia kini tembus 2.004.445 kasus. Bahkan kini kasus aktif masih berjumlah 147.728. Sementara angka kematian harian pun cukup memprihatinkan, yaitu 294 orang. Meski begitu, jumlah kasus sembuh bertambah 9.233 pasien. Setelah berbicara mengenai pandemi COVID-19, kini saatnya kita berbicara mengenai global warming. Global warming atau pemanasan global adalah suatu kondisi di mana bumi menjadi panas. Karena apa? Karena adanya kemacetan. Polusi yang terjadi akibat kemacetan kendaraan bermotor menghasilkan asap yang menimbulkan gumpalan CO2 dan berbagai gas yang berbahaya sehingga akan memicu efek rumah kaca. Tak hanya itu, didorong dengan alih lahan hutan yang mengakibatkan kurangnya lahan hijau untuk dapat menaungi gumpalan daripada CO2 atau karbon dioksida tersebut, sehingga efek rumah kaca terjadi. Lantas, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Efek rumah kaca terjadi ketika bumi sudah terlalu panas. Panas dalam bumi yang harusnya dipancarkan atau dipantulkan oleh atmosfer malah terikat di dalam bumi, sehingga bumi bisa saja hancur karena efek rumah kaca. Lalu, lantas apakah yang akan terjadi karena efek rumah kaca tersebut? Tanah menjadi kering. Cadangan air yang ada dalam tanah ini seharusnya meluap seharusnya ada dalam tanah dan menguap ke udara. Oh my god, nggak bisa, Kak. Sorry. Jolie. Kenapa itu Jolie? Nggak tahu, kayak ngeblunder aja sih, Kak. Hah? Ngeblunder aja. Maksudnya kan banyak yang harus dipikirin. Jolie intonasi dijaga, harus tetap di steady di situ. Jolie suara harus tetap bulat, jangan pakai senyum, lihat kamera 2, lihat kamera 3, mesti ingetin posisinya kayak gitu. Itu benar-benar something hal yang baru buat aku dan aku merasa punya tanggung jawab di sana gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari tadi kalimat terakhir kamu, itu tidak ada masalah. Kamu berusaha, kamu ngeblank, tapi kamu berusaha untuk kembali ke trackmu. Dan kalimat terakhir sebelum kamu akhirnya memutuskan duduk, air di dalam tanah menguap ke udara. Sudah betul secara susunannya. Cuman ya itu, akhirnya kamu, ya itu makanya kenapa tadi kita bertanya-tanya kenapa gitu, ada apa? Karena sebenarnya kamu sudah mulai ya, dari awal, pertama kali saya ketemu sama kamu, memang saya ngerasa bahwa kenapa ya, ada apa dengan Jolie? Karena berbeda dengan ketika saya pertama kali melihat kamu di wawancara, semifinal, kamu begitu hidup, kamu begitu memukau gitu ya. Saya terpukau jujur, dan ketika kemarin ketemu di awal karantina, saya merasa kehilangan itu. Kalau ada masalah, Pak, terutama pada saat siaran, kamu harus move on cepat. Iya. Cepat move on. Semakin lama kamu memikirkan itu di tengah-tengah kamu siaran, semakin terhambat siaran kamu ke belakang-belakangnya. Salah, lupakan, nanti dipikirkan setelah siaran, lanjut, hantam terus, karena namanya live, tidak bisa berhenti di tengah-tengah. Show must go on. Ya? Jadi apapun yang terjadi, cukup
diam, tarik nafas, move on. Lupa kalimat yang itu tadi, apalagi dampaknya kita lihat, langsung move on, pindah ke yang selanjutnya. Gak bisa kita berlama-lama di kesalahan kita. Setiap detik, sepersekian detik pada saat on air itu berharga, ya. Jadi kalau menurut saya pada saat ini kamu hanya kalah dengan pikiran dan mental kamu sendiri. Padahal kamu juga punya banyak keunggulan dibandingkan finalis-finalis lain. Finalis The Next Presenter Liputan 6, kami telah bersama-sama menyaksikan hasil dari simulasi siaran kalian dan kami juga telah berdiskusi untuk menentukan hasil dari penampilan kalian. Sayangnya hari ini kami memutuskan untuk memulangkan 2 orang dari kalian. Namun sebelum kita bersama-sama melepas salah satu 2 dari kalian, mari bersama-sama kita cari tahu siapakah yang berhasil menjadi presenter terbaik pada tantangan kemarin. Dan inilah pemenang challenge kali ini. Ya, selamat untuk Mehdi. Kamu adalah finalis dengan progres yang paling cepat dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah pelatihan terakhir. Dan kami harap kamu bisa mempertahankan prestasi kamu dan bisa terus mengembangkan kemampuan kamu sehingga kamu bisa sampai di garis finish nanti. Dan para finalis, sekarang saatnya kita lanjutkan untuk sama-sama mengetahui siapakah finalis yang harus pulang pada hari ini. Tidak mudah juga bagi kami, berat untuk kami, karena kalian adalah para finalis pilihan kami, mana kami juga harapan kami bertumpu pada kalian, karena kami percaya kalian memiliki potensi. Namun ini adalah sebuah kompetisi, harus ada yang menang, artinya juga harus ada yang kalah. Dan 2 finalis yang harus pulang pada hari ini adalah dua finalis yang perjalanannya berakhir pada hari ini di The Next Presenter Liputan 6 adalah Alin dan Jolie. Mohon maaf sekali, namun ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Saya minta kalian untuk maju ke depan. Dan saya harus mencopot emblem The Next Presenter Liputan 6 ini. Alin dan juga Jolie, jangan berkecil hati. Never let the success get into your head and never let the failure get into your heart. Artinya jangan sampai kalian merasa bahwa ini adalah sebuah kegagalan. Yang jelas, jadikan pengalaman ini bukan untuk membebani kalian, namun untuk menjadi bekal kalian yang memperkaya dan juga memberi nilai lebih pada kalian. Terima kasih telah berkompetisi di sini. Sukses selalu untuk kalian berdua. Kalau Jolie sih udah kayak expect dia bakalan ninggal di sini karena dia nggak nyelesain challenge-nya dengan sampai akhir challenge-nya ya. Jadi kayak ngerasa ya Allah sayang banget padahal dia bisa gitu. Tapi ya karena mungkin pikiran dia udah kayak gue udah nggak bisa gitu ya udah akhirnya dia tereliminasi. Kalau Kak Alin sih ya karena dia juga kemarin termasuk di 3 terendah ya waktu challenge yang kedua 3 terendah. Jadi wajar-wajar aja sih. Tadi waktu aku tahu yang dieliminasi adalah Kak Jolie dan Kak Alin, aku sedih banget karena aku kan sekamar sama Kak Jolie ya dari hari ke-1, ini hari ke berapa ya? 9, dari ke-9 kan. Tiap hari sama dia bangun pagi apa semua dan emang deket. Selain maksudnya ada mungkin roommate yang mungkin aja nggak deket gitu ya, tapi aku sama Kak Jolie memang deket dan dia baik gitu loh. Terutama misalnya nggak ada di kompetisi ini, terutama di kamar yang hari-hari sama aku ya
sedih lah, kayak aduh gue sendiri nih sekarang. Makasih untuk hampir seminggu lebih kita bareng. Alin belajar banyak dari semuanya, curhat bareng, belajar bareng. Pokoknya bakal kangen banget sama kalian. Pokoknya kita harus ketemu lagi abis dari sini, oke? Semangat semuanya. Perasaan aku senang, aku lega, tapi juga ya sedikit kecewa. Namanya kompetisi ya, pastinya mau terus berlanjut ke babak selanjutnya, ke challenge selanjutnya. Tapi ya kalau memang kata juri, kata presenter yang lain aku belum bisa untuk lanjut, ya it's okay. Karena aku di sini juga belajar banyak, belajar gimana menjadi presenter yang baik, dan bekal-bekal ini pun yang bakal aku bawa nanti keluar setelah dari sini. Selamat buat teman-teman di sini, malah sama-sama. Dari sebelum eliminasi pun udah kayak sadar diri gitu, udah kode-kode sama Alin, kira-kira siapa yang pulang ya gitu. Kayaknya kita deh Kajol, kayak gitu kan bahasanya Alin. Iya, ternyata sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi aku setuju aja sih sama dengan keputusan juri kayak gitu. Buat teman-teman di sini pokoknya berjuang terus sampai akhir. Aku berharap kalian bisa nampilin yang terbaik, jangan pernah nyerah. Udah sih, aku berharap itu aja, aku berharap yang terbaik buat kalian. Siapapun yang menang di antara kalian, pasti kalian yang layak menang di sana. Jadi aku sayang banget sama kalian semua. Oke, Jolin dan Alin, sukses selalu, selamat jalan untuk kalian berdua. Sama-sama. Tahu ini tidak mudah bagi kita semua untuk melepas dua teman kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah kompetisi di mana harus ada yang bertahan dan harus juga ada yang pulang. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang berhasil bertahan. Kalian adalah 6 besar, the next presenter Liputan 6. Keep up the good work dan optimis selalu. The next presenter Liputan 6. Nah, buat grand final yang aku jagoin jadi juara 1, Arif. Kenapa Arif? Karena Arif dari pembawaannya dari awal karantina sampai hari ini itu kelihatan banget wibawanya sebagai seorang presenter tuh auranya kelihatan banget. Ditambah dia setiap challenge juga selalu mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan dia juga nggak mempedulikan dirinya doang gitu loh, tapi dia juga ngasih saran ke aku gimana caranya biar gak insecure atau gimana gak overthinking. Dan ke teman-teman lain pun dia juga selalu ngasih saran, ngasih semangat. Jadi tuh Arif paket komplit sih. Marcel, ya apa ya, dia presence tuh kayak emang gaya asik-asik gitu. Maksudnya di antara semuanya kan nggak berkompetitif tuh, cuma dia doang bener-bener yang di bawah santai, tapi selalu tuh antara stabil naik ke atas, stabil naik ke atas gitu. Jadi kayak kan di sini kan tadi sempet diomongin mendingan lu bego tapi mental lu kuat. Paling mental kuatnya siapa sih? Marcel.